Hujan rintik turun di sebuah desa tua di pesisir Jawa Timur. Desa yang dikenal masyarakat sekitar sebagai tempat orang-orang mencari ketenangan batin. Di sanalah tinggal seorang ustadz sepuh bernama Ustadz Rahman. Lelaki sederhana dengan sorban lusuh dan suara lembut yang selalu menenangkan siapapun yang mendengarnya. Ia tidak pernah mengaku sakti, namun orang-orang tahu doanya sering mustajab. Malam itu, selepas salat Isya, Ustadz Rahman masih duduk di serambi surau kecilnya. Ia sedang mengaji seorang diri, ketika suara derap sepatu keras memecah keheningan. "Buka, polisi!" 3 orang aparat datang dengan wajah tegang. Di depan mereka berdiri Bribka Wira, polisi muda yang dikenal keras dan mudah tersulut emosi. Beberapa warga mengintip dari balik pintu rumah. Jantung mereka berdegup kencang. Ustadz Rahman berdiri perlahan. "Silakan, Nak, ada keperluan apa malam-malam begini?" ucapnya tenang. Wira menatap tajam. "Kamu dituduh melakukan praktik perdukunan dan menyesatkan warga." Ustadz Rahman tersenyum tipis. "Saya hanya mengajarkan doa dan sabar." Namun, entah mengapa, kalimat itu justru menyulut amarah Wira. Tanpa peringatan, ia menendang dada Ustadz Rahman hingga lelaki tua itu terjatuh ke tanah basah. "Jangan pura-pura suci!" bentaknya. Warga terdiam. Tak ada yang berani mendekat. Hanya suara hujan dan napas berat Ustadz Rahman yang terdengar. Dengan susah payah, Ustadz itu bangkit. Wajahnya pucat, namun matanya tetap teduh. "Anak muda," katanya lirih. "Aku tidak marah. Tapi ingatlah, kezaliman tidak pernah pergi tanpa akibat." Wira mendenggis, lalu pergi meninggalkan surau. Namun sejak malam itu, angin desa terasa berbeda. Anjing-anjing melolong tanpa sebab. Ayam berkokok menjelang tengah malam. Dan di tanah bekas tubuh Ustadz Rahman terjatuh, muncul bekas sisik hitam tipis, seolah tanah itu berganti kulit. Di rumahnya, Wira tiba-tiba merasakan panas menjalar di kakinya. Saat ia membuka sepatu dinasnya, matanya membelalak, kulit kakinya bersisik, dingin dan bergerak pelan. Ini tidak mungkin," bisiknya gemetar. Di kejauhan, suara azan subuh menggema, dan bersamaan dengan itu, jeritan Wira pecah di dalam rumahnya. Kutukan telah dimulai. Jeritan Bribka Wira di dini hari itu membuat istrinya, Sari, terbangun dengan jantung berdegup liar. Ia berlari ke ruang tengah dan mendapati suaminya tergeletak di lantai. Tubuhnya kejong-kejong, keringat dingin membasahi wajahnya. Mas Wira," teriaknya panik. Wira berusaha bangkit, namun kakinya terasa berat dan dingin. Saat Sari mencoba memegang betis suaminya, ia langsung menjerit histeris. Kulit kaki itu kini bersisik seperti ular, mengilap terkena cahaya lampu. "Ya Allah, ini apa, Mas?" Aku tidak tahu," jawab Wira dengan suara gemetar. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan sepanjang karirnya sebagai polisi. Pagi harinya, Wira tetap memaksakan diri berangkat dinas. Ia menutupi kakinya dengan kaos kaki tebal dan sepatu tinggi. Namun sepanjang perjalanan menuju kantor polisi di kota kabupaten, tubuhnya terasa aneh. Pendengarannya semakin tajam. Suara mesin motor dari kejauhan terdengar jelas. Bau tanah basah menusuk hidungnya dengan kuat. Di kantor, rekan-rekannya mulai curiga. "Wira, kamu kenapa? Kok pucat begitu?" tanya seorang polisi senior. "Kurang tidur," jawab Wira singkat. Saat apel pagi, matahari menyengat kulitnya. Wira meringis kesakitan, seperti terbakar. Keringatnya berbau amis, berbeda dari biasanya. Saat ia melangkah mundur, tiba-tiba terdengar suara krek, dan sepotong sisik kecil jatuh dari balik celana dinasnya. Seorang rekan melihatnya. "Itu apa, Wira?" Wira panik. Ia segera menendang sisik itu ke bawah sepatu, wajahnya pucat pasi. Sejak saat itu, rasa takut mulai menggerogoti batinnya. Sementara itu, di desa, Ustadz Rahman terbaring lemah di rumahnya. Beberapa santri dan warga menunggunya dengan cemas. Dada sang ustadz masih memar akibat tendangan malam itu. "Ustadz," ujar seorang santri muda. "Apa yang akan terjadi pada polisi itu?" Ustadz Rahman menghela napas panjang. "Aku tidak mengutuk," katanya pelan. "Aku hanya menyerahkan semuanya pada keadilan Allah. Jika hatinya keras seperti binatang melata, maka itulah bentuk yang akan mendekatinya." Menjelang malam, perubahan pada Wira semakin parah. Sisik kini merambat ke pahanya. Tulang punggungnya terasa nyeri, seperti ingin memanjang. Ia mengurung diri di kamar mandi rumahnya, menatap cermin dengan mata merah berair. Di balik cermin, lidahnya terbelah dua, bergerak cepat tanpa ia kendalikan.
Astagfirullah, suaranya bergetar di luar Rama. Angin berdesir membawa bau tanah dan daun kering. Dari selokan depan rumah, terdengar suara gesekan halus, seperti tubuh ular besar yang sedang merayap mendekat. Dan di desa, tanah di sekitar surau Ustadz Rahman mulai retak, membentuk pola melingkar menyerupai jejak ular raksasa. Malam itu, mimpi buruk dan kenyataan mulai menyatu. Wira tidak lagi sekadar berubah, ia sedang dipanggil oleh takdirnya. Malam kian larut. Bribka Wira tak lagi berani keluar kamar mandi. Tubuhnya kini setengah lumpuh, setengah merayap. Tulang punggungnya menonjol memanjang. Seakan ada sesuatu yang ingin keluar dari balik kulitnya. Setiap ia bergerak, terdengar suara gesekan licin di lantai keramik. Ya Allah, ampuni ak, rintihnya sambil terisak. Namun penyesalan itu datang terlambat. Sisik telah menutupi separuh tubuhnya. Kakinya menyatu perlahan, jari-jarinya menghilang satu persatu. Yang tersisa hanyalah ekor panjang berwarna hitam kehijauan. Berkilat seperti besi basah. Istrinya, Sari, menangis di balik pintu. Mas, bukalah, Pintu itu tak pernah terbuka. Dari dalam hanya terdengar desis panjang. Berat, bukan lagi suara manusia. Di saat yang sama, di desa tempat Ustadz Rahman tinggal, suasana berubah mencekam. Warga berkumpul di surau dengan wajah tegang. Lampu-lampu minyak berkedip, seolah tertiup angin tak kasat mata. Ustadz, kata seorang tetua desa, sejak kejadian itu, sawah kami retak. Sumur, mengering. Hewan-hewan gelisah. Ustadz Rahman yang masih lemah, duduk bersandar. Wajahnya pucat. Namun sorot matanya tajam. Ini bukan murkaku, ujarnya lirih. Ini peringatan tanah Jawa. Tanah ini hidup. Ia menyimpan doa dan tangis orang-orang teraniaya. Tiba-tiba bumi bergetar pelan. Dari arah hutan bambu di belakang desa, terdengar suara ranting patah disertai desisan panjang. Warga menoleh bersamaan. Dari kegelapan, sepasang mata merah menyala terlihat perlahan mendekat. Di kota, rumah Wira kini sunyi. Tetangga hanya melihat pintu terbuka, bekas kerusakan di lantai, dan jejak lendir panjang menuju selokan besar. Tidak ada tubuh manusia. Tidak ada darah. Hanya bau amis dan sisik-sisik tertinggal. Makhluk itu bergerak mengikuti naluri barunya. Ia merayap melalui sungai, sawah, dan hutan. Seolah dipanggil oleh sesuatu yang lebih tua dari hukum manusia. Setiap desa yang dilewatinya merasakan hawa dingin dan ketakutan. Di dalam benaknya, sisa kesadaran Wira masih ada. Ia melihat kembali malam ketika ia menendang Ustadz Rahman. Wajah tenang sang Ustadz terus terbayang. Maafkan aku, jerit batinnya. Namun tubuhnya tak lagi mendengar perintah itu. Lidah bercabang menjulur, mencium bau tanah dan doa-doa lama yang terkubur. Ia bukan lagi polisi, ia bukan lagi manusia. Menjelang subuh, makhluk itu sampai di pinggir desa. Ustadz Rahman membuka mata, seolah tahu apa yang datang. Dia sudah dekat, bisiknya. Langit mendung, petir menyambar jauh di ufuk timur. Dan di antara kabut pagi, ular raksasa itu mengangkat kepalanya, menatap surau kecil yang dulu menjadi tempat awal kejatuhannya. Takdir dan penyesalan akhirnya bertemu. Kabut pagi menyelimuti desa itu, seperti kain kafan. Ular raksasa berwarna hitam kehijauan, berhenti di depan surau. Tubuhnya melingkar besar. Sisiknya berkilau terkena cahaya subuh yang pucat. Setiap desis napasnya membuat tanah bergetar halus. Warga yang mengintip dari balik jendela gemetar ketakutan. Beberapa perempuan menangis tertahan. Anak-anak dipeluk erat. Tak seorang pun berani mendekat. Ustadz Rahman berdiri tertatih di ambang surau, dibantu dua santri. Wajahnya pucat, dadanya masih terasa sakit. Namun langkahnya mantap. Ustadz, jangan keluar, bisik seorang santri ketakutan. Jika aku bersembunyi, jawabnya lembut, maka kezaliman tak pernah selesai. Ular itu mengangkat kepalanya lebih tinggi. Mata merahnya menatap Ustadz tua itu. Di balik sorot buas itu, air mata menetes perlahan, air mata makhluk yang pernah menjadi manusia. Dalam batin Wira, jeritan penyesalan bergema. Ustadz, aku salah. Ampuni aku. Namun yang keluar dari mulutnya hanyalah desisan panjang yang menggetarkan. Ustadz Rahman memejamkan mata. Ia mengangkat tangan, bukan untuk mengutuk, melainkan berdoa. Suaranya lirih namun jelas, menembus kabut dan ketakutan. Ya Allah, jika masih tersisa iman di hatinya, jangan engkau cabut sepenuhnya. Namun jika engkau jadikan ini pelajaran,
Jadikanlah ia tanda bagi manusia, agar tak suaneng-wenong pada sesama. Tanah di sekitar surau bergetar lebih keras. Pohon-pohon bambu berderak, daunnya rontok berjatuhan, dari perut ular itu terdengar suara retakan. Seolah tulang terakhir manusia di dalamnya hancur. Ular itu merunduk, kepalanya menyentuh tanah di hadapan Ustadz Rahman. Sujud, dengan caranya sendiri. Tangisan warga pecah, sebagian membaca istighfar, sebagian lagi bersyalawat. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak pernah terbayangkan Tobat Seeker, makhluk terkutuk. Namun takdir tidak bisa ditawar. Langit tiba-tiba menggelap. Angin kencang berputar di tengah desa. Dari arah timur terdengar suara gemuruh. Seperti gunung bergerak, tanah terbelah membentuk lubang besar tak jauh dari surau. Ustadz Rahman membuka mata. Waktumu sebagai manusia telah selesai, nak, katanya lirih. Namun jadilah peringatan, bukan teror. Ular itu mengangkat kepala sekali lagi, menatap Ustadz dan warga desa. Dalam sekejap, ia meluncur ke arah lubang besar itu. Tanah menutup kembali, menyisakan retakan panjang menyerupai sisik. Keheningan menyelimuti desa. Ustadz Rahman ambruk, tubuhnya lemah. Para santri segera menolongnya. Sebelum pingsan, ia berbisik pelan. Tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari keadilan Tuhan. Sejak hari itu, desa tersebut kembali tenang. Namun, di malam-malam tertentu, saat angin berhembus dari arah tanah retak itu, warga masih mendengar desisan lirih bercampur isak tangis seolah penyesalan yang abadi. Waktu berlalu, musim berganti. Desa kecil di Jawa Timur itu perlahan kembali hidup seperti sedia kala. Sawah kembali menghijau, sumur-sumur yang sempat mengering, kini memancarkan air jernih. Anak-anak kembali bermain di pelataran surau, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun retakan tanah di belakang surau tak pernah hilang. Warga menutupinya dengan batu dan doa, bukan dengan semen. Mereka sepakat, ada hal-hal yang tak boleh dikubur oleh kesombongan manusia. Ustadz Rahman tak pernah lagi mengajar seperti dulu. Tubuhnya semakin renta sejak kejadian itu. Suatu sore, ia memanggil para santri dan tetua desa. Dengarkan baik-baik, ucapnya pelan. Jangan pernah membanggakan seragam, jabatan, atau kuasa. Karena tanah ini lebih tua dari semua itu. Malam-malam tertentu, terutama malam Jumat Kliwon, warga sering melihat bayangan besar melingkar di sekitar surau. Tidak menyerang, tidak menakutkan, justru seperti menjaga anjing-anjing berhenti menggonggong. Dan orang-orang yang berniat buruk mendadak sakit, atau tersesat orang-orang mulai menyebutnya ular penjaga tanah. Tak lama kemudian, kabar menyebar ke desa-desa sekitar. Beberapa polisi muda yang bertugas di wilayah itu sering merasa merinding saat melewati surau. Kalau lewat sini, jaga sikap, pesan polisi senior. Jangan arogan. Tempat ini pernah menelan satu dari kita. Nama Bribka Wira perlahan menghilang dari arsip. Dianggap hilang tanpa jejak. Namun di dunia yang tak terlihat, kesadarannya tetap hidup, terikat pada tubuh ular raksasa itu. Setiap azan berkumandang, ia terdiam. Setiap doa dizalimi terucap, tubuhnya melingkar lebih erat di tanah. Ia tidak lagi marah, tidak lagi membenci, hanya menyesal dan menjaga. Suatu malam, Ustadz Rahman menghembuskan napas terakhirnya di serambi surau. Wajahnya tenang, bibirnya tersenyum. Saat jenazahnya dimakamkan, bumi bergetar lembut. Dari balik tanah, terdengar desisan panjang bukan ancaman, melainkan salam perpisahan. Sejak hari itu, bayangan ular tak pernah terlihat lagi. Retakan tanah menutup perlahan dengan sendirinya. Namun pesan itu tetap hidup. Diceritakan turun-temuran oleh warga di tanah Jawa. Jangan pernah menendang orang saleh. Karena bisa jadi, yang kau tendang bukan tubuhnya, tapi daunnya. Dan legenda itu terus berbisik di antara angin sawah dan pohon bambu. Bahwa kezaliman selalu menemukan jalannya sendiri untuk kembali kepada pelakunya. Tamat.